Ih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat caping semua. Hari ini saya sedang berada di lahan Pemkot milik Bapak Sukri, Ketua Kelompok Sukamaju 15 yang ada di Desa Kalianyar. Nah, hari ini saya ingin sedikit berbagi pengalaman kepada sobat caping semuanya. Kenapa sistem tanam jajah legowo seperti ini masih jarang sekali dilakukan? Berbagai alasan banyak diungkapkan oleh petani. Pon biasa namanan legowo ingat nih Bu? Tak biasa ya Jom. Tak biasa? Kok berani tau. Oh, mak mentah yo, dekat di mandi yo. Badan. Ya. Nah, dari alasan itu hari ini saya ingin berbagi pengalaman kepada sobat-sobat caping semuanya. Bagaimana caranya supaya sistem tanam jajah legowo ini bisa terus kita terapkan, yaitu dengan menggunakan alat yang namanya atajali atau alat tanam jajah legowo seperti yang bisa sahabat caping lihat itu. Oke sahabat caping, seperti yang sudah saya sebutkan barusan bahwa ini adalah alat tanam jajah legowo. Fungsi dari alat ini sebenarnya adalah untuk membuat semacam garisan atau tanda seperti ini. Nah, tujuannya adalah untuk memudahkan regu tanam pada saat melakukan penanaman. Karena salah satu alasan petani kenapa masih enggan untuk melakukan sistem tanam jajah legowo ini, salah satunya yaitu regu tanam merasa pekerjaan atau sistem tanam jajah legowo ini pekerjaannya lebih lama dibandingkan dengan sistem biasa, karena masih harus menggunakan tali atau ajir, yang namanya ajir, sehingga pekerjaannya dirasa lebih lama. Nah, untuk itu dengan adanya alat tanam jajah legowo ini, jadi nantinya regu tanam itu tinggal menancapkan bibitnya di garisan yang sudah terbentuk seperti ini. Nah, di sini sudah ada tanda-tandanya. Nah, jadi regu tanam itu tidak usah menggunakan tali lagi, cukup langsung menanam di tanda-tanda yang ini. Nah, kemudian alasan yang kedua, kenapa sistem tanam jajah legowo ini jarang dilakukan? Karena sebagian petani masih merasa eman, karena salah satu barisan tanaman ini dirasa hilang atau tidak termanfaatkan. Nah, makanya sebagian petani merasa eman ketika menggunakan sistem tanam jajah legowo. Padahal ketika kita menggunakan atajali seperti ini, lah untuk populasi tanaman itu tidak semakin berkurang, malah semakin banyak kebutuhannya. Karena bisa dilihat jarak tanam yang di dalam barisan ini biasanya lebih rapat dibandingkan dengan pada saat regu tanam melakukan penanaman dengan sistem yang biasanya. Makanya penggunaan atajali ini nantinya bukan memperkecil jumlah populasi dalam tanaman, justru akan memperbanyak jumlah populasi karena jarak di dalam barisannya itu lebih rapat. Oke, jadi sebelum kita menggunakan atajali ini, yang terpenting adalah kondisi lahan itu harus terbebas dari air. Artinya air ini jangan sampai menggenang. Paling tidak kondisinya seperti ini, agar nantinya ketika atajali ini kita tarik, jadi garis-garis itu bisa kelihatan seperti ini, bisa nampak. Kalau keadaan air tergenang, biasanya kita akan kesulitan dalam menarik atajali ini. Biasanya garis ini tidak akan nampak. Makanya kondisi air itu harus kering. Kemudian yang kedua, pengolahan lahan itu juga sangat berpengaruh.
kalau pengolahan lahan itu tidak dilakukan secara benar, maka nantinya ketika kita menarik atajali ini, kita juga akan sedikit kesulitan. Paling tidak untuk pengolahan lahan, kalau kita mau menggunakan atajali ini kita lakukan pengolahan lahan sebanyak minimal 2 kali pengolahan lahan. Oke, itu tadi sedikit penjelasan atau tips bagaimana caranya supaya kita tidak kerepotan lagi dalam menerapkan sistem tanam jajal legowo ini. Mudah-mudahan video singkat saya ini bisa sedikit memberikan tambahan wawasan bagi sobat caping semuanya. Dan terima kasih banyak sudah mengikuti video saya kali ini, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Oke guys, ini guys lagi bersama sahabat-sahabat caping.